Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curah hujan tinggi menyebabkan tanah longsor dan jembatan putus di Brebes dan Sragen. Mendekati masuknya bulan Ramadan, harga hampir seluruh bahan pangan di Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Lembaga Pemantau Pemilu di Brebes melaporkan dugaan adanya praktik penggelembungan suara untuk calon legislatif DPR RI. Ya, harga nyaris seluruh jenis bahan pangan naik menjelang masuknya bulan Ramadan, mulai dari beras, telur ayam, hingga sayur bayur. Meski pemerintah kerap mengklaim stok beras aman dan harga sudah berangsur turun, namun faktanya harga beras kini masih tinggi. Di Pasar Mijen Kota Semarang, beras mentik wangi dijual Rp20.000 per kilogram, beras premium dijual Rp18.000 per kilogram, sedang beras medium dijual Rp17.000 per kilogram. Stok beras juga langka dan sulit didapat di tingkat agen beras. Akibatnya, omset pedagang turun 40%. Pembeli langka Mas ya, ngurangi pembeli. Pembelinya yang langka sebetulnya. Kalau omset turun nggak? Turun sampai berapa? Ya turun banyak. Hal serupa juga dialami para pedagang di Pasar Peterongan, Kota Semarang. Harga beras premium yang tadinya Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sedang beras medium naik dari Rp12.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Akibat naiknya harga beras, pembeli banyak yang beralih menggunakan beras SPHP dari Bulog dengan harga yang lebih terjangkau sehingga stok beras SPHP di lapaknya ludes terjual. Laku ya Bu. Itu dijual berapa Bu? SPHP Bu? Berarti sidik-sidik emas cepat entek. Oh. Paling 57, 56. Ya. Beras SPHP-nya? 5 kilo itu. 5 kilo ya. Di sisi lain, Perum Bulog menyatakan pihaknya telah memasok 141.930 ton beras untuk bansos beras. Sedang untuk beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP telah didistribusikan melalui pasar murah, pasar tradisional, dan retail modern sebanyak 15.500 ton untuk bulan Januari dan 18.000 ton untuk bulan Februari. Ini kita lakukan secara masif melalui berbagai saluran, baik itu saluran distributor maupun saluran retail. Untuk saluran retail, baik itu retail modern maupun di retail-retail tradisional. Tak hanya beras, harga telur ayam di Pasar Banjardawa Pemalang juga mengalami kenaikan selama sepekan terakhir. Saat ini harga telur telah mencapai Rp31.000 per kilogram dibanding sepekan sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kondisi ini diakui pedagang selalu terjadi setiap menjelang masuk bulan puasa. Biasa Pak, udah biasa. Biasa gimana? Lama lah kayak gitu. Setiap mau lebaran kayak gitu naik, apalagi habis pemilu naik. Sudah biasa. Kalau mau puasa ini juga naik. Iya, biasa lah. Sedang di Pasar Ngawan Blora, harga sayur mayur juga naik. Cabai merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Bawang merah naik Rp15.000 jadi Rp25.000 per kilogram dan bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga komoditas tersebut karena banyak petani gagal panen. Selain itu, jelang puasa banyak yang membeli cabai, bawang merah, dan bawang putih untuk tradisi doa bersama jelang puasa. Berarti susah Bu. Susah banget. Pemasukan kurang, penghasilan kurang. Bu, harapannya sendiri seperti apa? Harapannya itu ada turun. Harga-harga harus diturunkan ya Pak.
Seolah menjadi tradisi, naiknya harga komoditas menjelang puasa tidak bisa dibendung. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga pangan. Tim Liputan melaporkan. Harga beras makin mahal, warga Grobogan, Pemalang, Kota Semarang, dan Banyumas menyerbu pasar murah yang diselenggarakan. Sedang operasi pasar murah beras di Kota Tegal justru sepi pembeli. Ratusan warga Desa Waru, Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, Grobogan berebutan membeli sembako murah yang disediakan di Sperindak di kantor desa Jumat lalu. Warga berebutan untuk membeli ratusan paket sembako murah berisi beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng karena mahalnya harga pangan akhir-akhir ini. Kalau nggak pakai nggak bisa beli. Disuruh jam 11 katanya itu bisa, tapi ya terbatas. Kalau untuk pembeliannya dibatasi Bu ya? Iya, dibatasi satu orang satu kupon. Sempat antri Bu tadi? Sempat antri ya? Wah, antri banget. Pemandangan serupa juga ditemukan saat operasi pasar yang menjual beras murah di Pasar Banjardawa, Pemalang sehari sebelumnya. Harga beras yang makin mahal memaksa warga rela antre demi membeli beras SPHP Bulog seharga Rp52.000 per kantong isi 5 kg. Dalam operasi pasar ini, Perum Bulog menjual 5 ton beras serta menjual paket sembako murah berisi 5 kg beras, minyak goreng, dan 1 kg gula pasir seharga Rp84.000. Kemarin Pak 17 ya. 17. Ya, kemarin 17. Berarti mahal dong ya? Tapi kemarin malah sempat aku beli 7,5, 17,5. 17,5 pernah? Iya. Itu di warung apa di mana? Di warung. Di warung. Tapi kalau di Resmil 16. Di Kota Semarang, pasar murah digelar di halaman kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul Jumat lalu. Selain sembako, pasar murah juga menyediakan sayuran dan kebutuhan lain dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran seperti bawang merah. Dalam pasar murah yang digelar setiap bulan sekali ini, Perum Bulog menjual sebanyak 3 ton beras bulog untuk 3 kelurahan di Kecamatan Pendurungan. Ratusan warga Kota Purwokerto tak sabar ingin segera membeli beras di pasar murah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas, tepatnya di kantor Kelurahan Sumampir. Warga rela antre berjam-jam karena harga beras saat ini bisa mencapai Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Sedang beras bulog yang dijual di pasar murah seharga Rp10.200 per kilogram. Di Pasar Kradon, Kota Tegal, operasi pasar beras murah oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama Perum Bulog justru sepi pembeli. Tidak nampak antrean panjang warga apalagi sampai berebutan saat membeli. Warga pun tak perlu antre lama. Beras sama gula sama minyak. Minyak. Kalau di luar berapa berasnya? Wah, beras 17.000 1 kilo. 1 kilonya. Minyaknya 15.000, gulanya 20.000. Berarti ini lebih murah ya sini ya? Murah, kacang selisih 20 lebih. Padahal harga paket sembako di operasi pasar ini jauh lebih murah. Warga bisa membeli paket sembako berupa 5 kg beras, 1 liter minyak sayur, dan 1 kg pasir seharga Rp85.000. Sepinya warga diduga karena kurangnya publikasi. Tim Liputan melaporkan. Sebuah lembaga pemantau pemilu di Brebes melaporkan dugaan adanya praktik penggelembungan suara untuk calon legislatif DPR RI. Koordinator Daerah Akademi Pemantauan Demokrasi Kabupaten Brebes mendatangi kantor KPU Brebes untuk melaporkan dugaan adanya praktik penggelembungan suara untuk salah seorang caleg DPR RI yang terjadi di sejumlah kecamatan. Hasil pemantauan ada selisih dari penggelembungan yang cukup signifikan mencapai 2.500 suara di tiap kecamatan. Diduga penggelembungan suara tersebut terjadi di tingkat panitia pemilih kecamatan, salah satunya di Kecamatan Banjarharjo. Selisih suara itu muncul dari analisa salinan C1 plano dan D hasil. Suara dari C hasil salinan tercatat ada 6.316 suara, sedang suara D hasil tercatat ada 8.847 suara. Artinya ada dugaan penggelembungan sebanyak 2.531 suara. Ternyata antara C1 di tingkat PPK dengan
dengan realitas di bawah dan plano itu berbeda. Berbeda. Perbandingannya berapa sampai berapa suara? Kalau saya estimasikan ya saya menduga ada sekitar 2.500-an. Pak, Menanggapi aduan tersebut, KPU Brebes mengaku belum mengetahui adanya dugaan praktik penggelembungan suara. KPU Brebes menyarankan bila ada aduan terkait selisih perhitungan suara, bisa datang ke rapat pleno perhitungan rekapitulasi suara yang sedang digelar agar bisa diselesaikan dengan mekanisme pleno. Aduannya seperti apa, tapi alangkah lebih baiknya beliau langsung kemari saja. Kita kan lagi rekap, bisa dilihat ada penggelembungan apa tidak. Nanti di sini bisa kita lihat pada saat rekap. Nanti kalau memang ada kesalahan kan bisa diperbaiki di sini, Mas. Oke. Rapat plena rekapitulasi perhitungan suara yang digelar di sebuah hotel di Pantura, Kota Brebes sempat diwarnai interupsi perwakilan parpol yang kecewa dengan kinerja petugas TPS hingga PPK yang dinilai tidak transparan terkait C1. Perwakilan parpol meminta KPU Brebes bisa memberikan seluruh hasil C1 kepada perwakilan parpol sebelum nantinya dilakukan penetapan rekapitulasi. Sugiartono melaporkan dari Brebes.